Pemerintah baru saja mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Hal ini kemudian menuai protes dari berbagai kalangan. Kebijakan TAPERA dinilai merugikan karena gaji mereka dipotong. Sebetulnya yang paling penting adalah yang dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana melakukan uji publik dulu ya. Apapun kebijakannya, Jokowi terlalu tergopoh-gopoh dengan soal TAPERA ini. Jadi artinya bagaimana harus ada simulasi seperti apa, dan saya tentunya kalau ini konteksnya adalah tipikal dari TAPERA ini adalah jangka panjang. Satu kebijakan seperti semacam investasi jangka panjang, tabungan investasi yang jangka panjang, dan itu melibatkan negara tentunya. Nah, itu harus kemudian segala hal yang dilakukan perencanaan maupun prosesnya harus transparan. Jadi artinya kalau kemudian rakyat sebagai konsumen misalkan dalam kebijakan atau produk tabungan investasi yang TAPERA, harus dijelaskan bagaimana risiko-risikonya misalkan. Karena itu hak, salah satu hak konsumen kalau kita kaitkan dengan itu ya. Salah satu hak konsumen, dan rakyat harus paham bagaimana kemudian negara juga mengetahui betul tentang literasi keuangan rakyat misalkan. Semua tenaga kerja kata-katanya wajib, wajib. Baik yang dibiayai oleh institusi, perusahaan dan sebagainya ya, swasta itu, atau mandiri. Itu yang nggak ikut kerja dengan orang lain. Itu di undang-undang di peraturan pemerintah itu dinyatakan wajib. Kalau istilahnya bisa jadi alat TAPERA jangan-jangan ala-ala sarana negara atau pemerintah mengumpulkan uang. Tujuannya apa kita juga tidak paham juga tujuannya apa, yang jelas. Tapi ini dari sisi prinsipnya, kalau ngomong konsep gotong royong itu tidak ketemu. TAPERA itu tidak ketemu karena apa? Tadi kan kenapa tidak ketemu, saya bilang bahwa siapa yang menerima, siapa yang menikmati, kayak begitu. Nah, misalnya ada sekitar 10 juta pekerja dari kena 2%. Mana dulu yang akan mendapatkan lahan untuk menyelesaikan itu? Misalnya hari ini aku nabung, misalnya aku udah ngasih 2,5%. Besoknya 5 tahun lagi pensiun, apakah dia dapat perumahan langsung hari itu juga? Kan enggak. Kalau dapat perumahan dia nggak adil dong. Nah, nggak adil bagi mereka yang akan mereka pensiun nanti 15 tahun lagi bukan bekerja. Itu dari sisi ngomong ketidakadilan, jadi seperti itu. Diterangkan tabungan perumahan rakyat merupakan penyimpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu dan hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah. Opsi lain, simpanan dikembalikan lagi beserta hasil pemupukan, namun harus menunggu setelah status peserta berakhir. Regulasi TAPERA ini, Undang-Undang 21, Peraturan Pemerintah Nomor 21 2024 ini, apakah juga telah melihat atau mempertimbangkan dan mengevaluasi klausul program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan program manfaat layanan tambahan. Itu ada di Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan, dan manfaat layanan tambahan salah satunya itu bisa digunakan untuk perumahan para naker, para tenaga kerja. Nah, selama ini seperti apa? Apakah selama ini sudah digunakan atau sudah dimanfaatkan oleh para naker? Ya. Kalau sudah digunakan, sejauh mana tingkat kemanfaatnya atau tingkat kepuasannya? Kalau misalnya saat ini sudah digunakan dan tingkat kepuasannya bagus, ya mendingan pakai fasilitas ini aja. Pokoknya pakai fasilitas program manfaat layanan tambahan perumahan, untuk perumahan maksudnya, di Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Contoh misalnya konsep pemerintah, apa dasarnya pemerintah, bagaimana cara perhitungan pemerintah, bagaimana ketika ada pekerja yang gajinya 70 juta per tahun dapat rumah. Nah, caranya bagaimana, konsep seperti apa? Nah, ini yang tidak pernah clear, karena memang dari awal bermasalah, peraturan ini tidak pernah disosialisasikan. Memang kata JK bahwa ini bukan suatu yang baru, Nah, pertanyaannya yang lama itu evaluasinya apa? Ya begitu. Evaluasi seperti apa?
saya ingat betul bahwa keinginan pemerintah untuk memberikan rumah untuk rakyat bukan jam sekarang, mulai zaman Bung Karno. Mulai zaman Bung Karno sudah dilakukan mulai tahun 55. Gitu loh. Tapi kan tidak mudah. Kenapa? Ini bicara soal masalah hukumnya. Soal kepemilikan tanah ini siapa? Lalu diproseskan untuk siapa? Lalu tata ruangnya seperti apa? Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Salah satunya diatur mengenai pembentukan Badan Pengelola Tapera. Tujuan BP Tapera menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau untuk para peserta. Dari kalau kita merunut sejarahnya kan, ini kan dari kebijakan Orde Baru saat itu ya, saat keputusan Presiden tahun 93 ya, tentang perumahan untuk PNS saat itu ya, perumahan PNS, kemudian bertransformasi, kemudian menjadi BP Tapera dan melebur, dana itu melebur, kemudian di tahun 2016 ada undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera itu. Nah, yang itu kemudian apa evaluasinya dari situ? Nah, yang saya pelajari dalam beberapa risalah Ombudsman RI saat itu juga ada semacam Tapera ini semacam tabungan yang kemudian mati suri di tahun 2016 mulai belet ditetapkan, di 2 tahun kemudian terjadi ada, nah sekarang dengan mitranya saat itu Taspen ya, untuk Tapera dan Taspen mitra investasinya, dan sekarang terjadi ada semacam sekarang ada isu korupsi misalkan di Taspen. Nah, ini kan bentuk-bentuk dari sebetulnya risiko-risiko. Nah, bagaimana memahamkan rakyat jika itu memang dia ingin memiliki hak rumah dengan risiko-risiko? Bagaimana ya, kita tahu kita masih luka dengan berbagai macam produk regulasinya Jokowi ya. Gampang sekali memutarkan regulasi dan lain sebagainya. Kalau kemudian ini tidak ada pengamanannya misalkan, ya betul ini akan di OJK dan lain sebagainya ada. Tapi kan negara ini berbentuk ya gampang sekali memainkan regulasi. Di Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan ada klausul di pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Di sana itu tadi saya sampaikan program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mesti kan harus disinkronkan dengan itu, harus ada sinkronisasi atau harmonisasi biar nggak tumpang tindih. Di sini diatur, di sini atur, macam itu. Ya kan nanti bisa ada duplikasi pengaturan, no? Kalau ada duplikasi pengaturan itu bagaimana nanti implementasinya kayak gitu. Nah, itu kajian-kajian di tingkat hulu, di tingkat regulasi mestinya harus artinya itu tadi saya melihat kebijakan Tapera ini cenderung tergesa-gesa dan cenderung top down gitu loh. Kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan, terutama para tenaga kerja ya, buruh dan sebagainya. Mestinya itu ya harus didengar suaranya sebelum PP ini terbit. Makanya itu yang harus ada semacam uji publik tadi itu. Jangan tahu-tahu sudah jadi langsung dilempar ke publik. Ya akhirnya menimbulkan kontroversi. Nah, gitu. Banyak kalangan menilai isi pasal 15 PP nomor 21 tahun 2024 yang mengurai besaran simpanan peserta Tapera sangat merugikan. Besaran simpanan peserta 3% dari gaji atau upah untuk yang berstatus peserta pekerja maupun peserta pekerja mandiri. Khusus peserta pekerja yang harus dibayarkan terdiri dari 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% sisanya oleh pekerja. Jadi kritisan dari masyarakat, apakah misalnya saya tenaga kerja misalnya, dan saya bekerja di sebuah perusahaan atau institusi, kemudian saya akan dipotong 3%, 2,5% dari gaji saya, 0,5% dari institusi. Apakah setelah itu ketika saya sudah jadi serta-merta saya bisa mengakses tabungan perumahan itu? Misalnya tahun depan atau 2 bulan kemudian saya pengen bangun rumah, atau apakah saya bisa mendapatkan kepastian, saya bisa mendapatkan akses itu secara mudah atau tidak? Itu juga sampai sekarang masih
masih kabur itunya. Jika itu memang hak rakyat ingin mendapatkan rumah, itu sebetulnya kan hak rakyat untuk mendapatkan rumah. Nah, bagaimana skema lain yang bisa ditawarkan oleh negara bahwa rumah itu haknya rakyat sebetulnya, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Apakah harus memakai skema tabungan investasi jangka panjang ini seperti Tapera misalnya, atau mungkin ada skema-skema lain? Kalau kemarin ada misalkan rumah subsidi, nah itu evaluasinya bagaimana? Tapi dari sisi konsep gotong royong itu nggak pernah ketemu kalau misalnya itu. Beda dengan BPJS loh ya. Nah, BPJS itu memang ada kewajiban untuk itu. Ada kewajiban dan ada jaminan. Jaminannya apa? Ketika aku iuran itu wajib masuk, ketika aku sakit, maka aku dapatkan namanya pengobatan gratis dan lain-lainnya. Nah, ini apa jaminannya Tapera itu? Ketika misalnya tidak jadi beli atau harga tanahnya tidak sesuai, tidak cukup untuk membangun perumahan dari pekerja itu. Nah, uang itu dikemanakan? Apakah didonor atau dikembalikan? Nah, kalau dikembalikan tuh dengan apanya? Tuh, apakah dengan uangnya utuh yang sama atau bersama bunganya? Skema manfaat Tapera yang dituntut transparan, yaitu kredit pemilikan rumah dan kredit bangunan rumah serta kredit renovasi rumah. Syaratnya minimal menjadi peserta selama 1 tahun, masa tenor mencapai 30 tahun dengan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Bunganya bagaimana? Kayak begitu. Nah, apalagi ada istilah uang itu akan dikembalikan. Apakah dikembalikan sama uangnya apa bunganya? Nah, itu dari sisi perbankannya. Kedua, nah pertanyaannya adalah bahwa jumlah harga lahan itu pasti namanya lahan itu tidak pernah harga turun. Gitu. Pasti itu akan naik, gitu, akan naik. Nah, ketika itu naik, sementara tabungan itu sifatnya flat. Tabungan itu flat gini terus dengan dipotong 2,5-2%, tapi harga naik tanah itu tidak pernah berhenti dari tahun pasti naik. Nah, ketika uang sudah terkumpulkan, itu tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup berarti kan nanti alasannya Pak, uang itu dikembalikan. Nah, itu kembalikan dalam rangka apa? Pertanyaannya, apakah bersama bunganya apa enggak? Gitu. Nah, besarnya bunga itu harus mengikuti aturan perbankan. Itu yang saya bilang akhirnya menjadi semacam Tanah maksud saya, konflik agraria. Bisa saja misalnya ya, saya pemerintah, Bapak Ibu sekalian di desa ini atas nama pembangunan, ya, atas nama kebijakan pembangunan, atas nama rakyat, atas nama perumahan rakyat, saya akan membeli semua tanah-tanahnya di sini. Dan Anda harus mau dengan harga yang saya tetapkan dari pemerintah sekian-sekian. Itu sama saja itu melakukan perampokan tanah-tanah rakyat melalui kebijakan. Itu melalui kebijakan. Sehingga ini potensi konflik agraria juga tinggi kalau menurut saya, kalau dalam konteks kalau kita runut terkait dengan tadi itu akan meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan-lahan pertanian kemudian berubah jadi lahan industri atau lahan perumahan baru. Resiko-resiko yang lain misalkan itu pengetahuan tentang literasinya belum ada, belum jelas, belum terang. Lalu kemudian kedua tentang bagaimana ketersediaan lahan jika memang itu terjadi proses pembangunan yang luar biasa oleh developer yang dilakukan yang ingin meraup dana-dana ini misalkan. Nah, itu yang juga harus dipikirkan betul bagaimana dampak lingkungannya, ketersediaan lahan dan lain sebagainya, dan itu aspek-aspek itu harus dipikirkan betul. Memang, Tapera perlu disosialisasikan yang lebih dalam. Meskipun Tapera dianggap banyak manfaatnya, jika sosialisasinya belum masif dan kebijakannya juga perlu diperjelas, maka akan menjadi kendala program ini berjalan. Ini soal bagaimana pemerintah sebetulnya sebagai penyelenggara negara itu mampu menjelaskan secara clear dan transparan mulai perencanaan dan prosesnya seperti apa, ya kan? Seperti apa. Soal tolak dan menolak itu kalau kemudian sudah jelas perkara itu. Nah, ini duduk perkaranya dijelaskan dulu. Produk ini banyak orang nggak tahu kok. Bagaimana bisa mengakses dana ini, lalu kemudian banyak orang tidak tahu. Apalagi kelompok-kelompok yang rentan, ya, misalkan kelompok miskin segala macam. Oposisi jenenge Tapera itu banyak sekali seperti itu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Literasi itu yang penting bagi rakyat untuk kemudian diuji publikan apakah ini cocok, disimulasikan apakah cocok dengan masyarakat yang saat ini itu masih daya belinya itu
secara konsumsi masih rendah sekali, dan itu harus menjadi, apakah itu disebut risiko atau tidak dalam perencanaan Tapera ini. Ini sangat penting sekali. Kalau ya sejak ini, kalau ngomong bicara soal akan menimbulkan gejolak sosial baru, ya faktanya ketika ini digelontorkan oleh pemerintah, Tapera ini ternyata menimbulkan gejolak sosial baru. Belum mulai sudah menimbulkan gejolak, ya gitu. Artinya dari ide pemerintah ini tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah disampaikan secara publik. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan tabungan perumahan rakyat yang lalu disambut dengan namanya gejolak sosial. Mulai ada ancaman demonstrasi, terus menjawab yang pertanyakan, lalu bahkan di media sosial kan rame bahwa penghitungan tidak sesuai, bahwa pekerja itu sudah dipotong banyak. Nah, pekerja itu banyak, apalagi yang mau dipotong gitu loh. Semangat Tapera untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah dalam memilih rumah yang layak, dengan dibatasi penggunaan untuk mereka yang berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah. Ratusan triliun ya, kalau kepesertaannya banyak, itu memang akan mudah digunakan untuk kepentingan naker, terutama dalam penyediaan rumah rakyat. Atau jangan-jangan ini mau digunakan untuk sektor yang lain, yang urgensitasnya tinggi bagi pemerintah, kemendesakannya tinggi, karena butuh pembiayaan. Dulu kan ada isu tentang masalah dana haji. Dana haji itu dana yang kemudian digunakan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan haji itu sendiri atau jemaah haji. Nah, ada kekhawatiran yang itu harus dikelirkan oleh pemerintah melalui apa? Yaitu tadi melalui uji publik. Selama ini kan pemerintah, masyarakat menerima ketika sudah jadi, sehingga ada semacam pemaksaan dari negara pemerintah terhadap aturan yang dibuat untuk masyarakat. Wajib mendaftarkan pekerja dengan gaji minimal UMR untuk jadi peserta Tapera. Ketentuan tersebut dianggap sebagai prinsip gotong royong. Ya, saya kira itu untuk saat ini dengan masyarakat yang masih dalam kondisi, saya anggap ini krisis ya, belum memiliki penghasilan yang banyak, penghasilan atau sektor non formal yang masih menganga, lalu kemudian penghasilan yang tidak menentu dan lain sebagainya. Saya kira ini masih belum layak. Makanya saya sebut ini perlu diuji kelayakan dulu lah, kira-kira begitu ya, untuk konteks sebelum menetapkan produk-produk belit regulasi apapun yang akan mengutip hak rakyat atas upah-upahnya mereka. Itu sangat penting dan itu prinsipil. Saya kira itu.